Liuk inspirasi menelikung kesana kemari, menampar dinding jiwa mencari alam kebebasan. Seperti Petra, sulung dari 3 bersaudara ini tak pernah menyadari jika segala resah dan gelisah yang dirasakannya sesungguhnya adalah naluri kesenimanan yang begitu liar menetaskan karya. Lagu yang pertama gue tulis itu judulnya Will There Still Be You. Jadi membayangkan seseorang yang gue suka. Ya sebenarnya kalau nulis lagu, apalagi pada umur segitu ya pasti tentang cinta sih. Cinta monyet kali ya. Masih kecil gitu suka sama orang, terus bikin lagu. Jadi lagu Will There Still Be You ini adalah membayangkan apakah nanti di surga nanti ada si cewek ini yang gue masih suka. Padahal masih kecil, bayanginnya udah surga, gila. Kayaknya berat banget gitu, sok-sok berat. Dan dulu masih kayak sok-sok mau jadi John Mayer gitu, jadi riff gitarnya masih John Mayer banget gitu. Dan ya untungnya nggak kebawa sih, tapi emang karena idola kan dulu. Salah satu alasan kenapa gue main gitar sambil nyanyi ya karena Om John itu. Jadi Petra beda gitu, dia bener-bener belajar dasarnya musik. Meskipun dari ngobrol-ngobrol ternyata saya tahu dia umur 12 tahun aja udah bikin album gitu. Gila nih anak gitu kan, udah gitu dia belajar lagi. Kalau dari situ sih saya lihat sih Petra sih akan masih jauh berkembang dari yang sekarang dalam bidang musik, dan itu sangat saya harapkan, karena sempat juga yang ngomong soal kenapa sih musik Indonesia nih bunyinya itu aja, atau liriknya kok nggak berkembang ya, liriknya masih muter-muter lagi malah mundur dan segala macam. Nah itu saya sempat bahas sama Petra dan dapat masukan-masukan yang seru gitu, yang karena memang dia sekolah gitu, so he knows where it come from gitu, dan itu menarik banget. Saya rasa sih kita tungguin aja Petra bakal jadi something. Dinding industri rekaman yang tebal dan angkuh menghalangi laju Petra hingga membuatnya berkali-kali mati langkah, dan berkali-kali pula semangatnya nyaris padam di bungkam tembok tebal perusahaan rekaman. untuk jadi album itu kita waktu itu 4 tahun, aku sama papa nyari-nyari label. Sebenarnya 2 tahun pertama udah selesai, udah bungkus, udah mixing mastering, udah kita waktu itu mastering sampai serius banget di Kanada. Terus udah jadi, udah tinggal bikin cover, ditolak. Jadi ya keluar duit lumayan banyak sih waktu itu, hampir ya sekian mobil lah. Akhirnya abis jual mobil bikin album lagi. Ada beberapa lagu yang kita cut, terus ada beberapa yang aku tambahin lagi lagu-lagu baru. Terus akhirnya kita ketemu label tuh tahun 2009 setelah 4 tahun mencari label, dan ya puji Tuhan sampai sekarang bisa ada di sini. Jadi memang sampai sekarang pun, sampai album yang aku rilis sekarang emang nggak ada nama si Hombingnya, jadi Petra aja gitu, karena aku nggak mau dikaitkan dengan bokap yang emang sebelumnya udah nyanyi, sebelumnya udah lama di industri musik gitu. Jadi emang pengen merasakan apa ya, dari nol banget, dan pengen dikenal sebagai Petra yang nyanyi lagu ini, bukan Petra anaknya si ini. Jadi beda sih, beda, pride-nya beda gitu setelah membuat karya gitu. Terus oh dia terkenal gara-gara bokap gitu, males. Jadi gue emang pengen gue dikenal karena emang karya gue bisa menyentuh hati banyak orang sih, bukan karena gue anaknya siapa. Masihkah ada padamu sedikit bayang diriku? Pada akhirnya genta indah itu berdentang kencang menggelitik telinga-telinga yang dahulu acuh bahkan meremehkan. Lewat lagu berjudul Cinta Takkan Kemana-Mana, Petra berhasil memutus rantai kegagalan yang selama ini membelitnya. Memang kita telah jauh rasanya, memang kita sudah tak bersama. Jika memang kita ditakdirkan untuk bersama selamanya, cinta takkan kemana-mana. Lagu yang pertama kali lumayan banyak orang yang tahu itu Cinta Takkan Kemana-Mana. Itu single pertama dari album pertama. Itu salah satu lagu terakhir yang aku tulis untuk album pertama sebenarnya. Lagu ini menceritakan tentang orang yang pacaran jarak jauh. Aku ngambil dari apa namanya, saying yang udah lama gitu. Ada phrase yang bilang
kalau jodoh nggak bakal kemana-mana, ya cinta takkan kemana-mana. Kalau jodoh takkan kemana-mana kayak nggak enak gitu nyanyiinnya. Akhirnya aku ganti cinta. Terus itu aku bikin waktu masih umur berapa? 14-15an gitu. Dan pertama kali keluar di industri musik, pertama kali muncul itu dengan lagu itu. Dan ya puji Tuhan bisa bertahan lumayan lama. Aku bertahan hampir 1 tahun lebih cuma nyanyiin lagu itu doang gitu. Biasanya kan kalau single 3 bulan, 6 bulan udah bikin lagi. Ya puji Tuhan aja bisa tetap bertahan dengan single yang satu ini untuk cukup lama gitu. Kalau dilihat dari Petra, perjuangannya dari dulu udah orang tau lah, dari dia ditolak banyak label dan segala macam. Ya makin lama sih berkembangnya orangnya juga mau belajar gitu. Contohnya ya kuliah musik kan, jadi bisa lebih berkembang lagi di musiknya kayak gitu. Sukses di awal tadi bukan berarti membuat Petra mabuk diri hingga lupa daratan. Di titik ini, ia justru makin merendah, berkelindan sederhana tanpa amuk jumawa. Nyangka sih enggak, karena jujur gue berpikir gue nggak bisa nyanyi dari dulu. Gue nyanyi karena emang gue yang nulis lagunya aja gitu. Bukan yang kayak gue nyanyi karena gue penyanyi. Sebenarnya gue pemain gitar bukan penyanyi gitu, dan akhirnya nyanyi karena gue menulis lagu gitu. Dan nggak pernah nyangka akan banyak orang yang suka dan akan banyak orang yang nyanyiin lagu gue gitu. Menurut gue kebahagiaan seorang penyanyi atau penulis lagu gitu ya, dimana banyak orang yang nonton dan ikut nyanyi bareng dengan lagu yang kita tulis, itu menurut gue itu kebahagiaan sih. Itu nggak bisa dibayar pakai duit. Bener-bener apa ya, kalau gue emang karena gue suka musik gitu, gue nyanyi bukan karena apa ya, duitnya gede atau gue nyanyi karena pengen terkenal gitu, enggak. Emang karena cuma bisa musik dan sukanya musik dan cinta musik. Jadi beda lah, gratification yang gue dapat bukan dari uang, bukan dari materi, tapi dari respon dari orang yang denger musik gue gitu. Kecintaannya buat musik sangat besar kalau bisa gue lihat, soalnya gue yang tahu di dalamnya kan sering main ke studio, latihan bareng gitu. Mungkin kalau orang lihat kayaknya banyak rumor yang modal tampang doang nih gitu. Cuman rasa cinta itu sangat besar gitu. Dimulai dari belajar musik, kita juga dia produksi sendiri semuanya. Nggak cuman tinggal jadi ya udah gue maju deh. Nggak, dia mikirin benar-benar dari instrumentasinya, mau pasarnya kemana, mau aransemen musiknya tuh benar-benar dipikirin gitu. Kalau untuk dia, jadi menurut saya kalau nggak cinta kayaknya nggak mungkin sampai seperti itu. Cinta mengapa kau sengsara? Tumpukan rupiah bukanlah segalanya, karena dalam berkarya yang dibutuhkan adalah ketenangan batin, laksana moksa yang berkiblat kebebasan jiwa. Jiwa merdeka itu terus berkelana mencari cercah karya di antara rimbun helai dedaunan nasib. Tuhan membukakan jalan buatnya, mengirimkan sepoi angin damai yang bergumul di keindahan bermusik. Memang kalau dari upah ya, orang kerja juga semua dapat upah gitu ya. Tapi kalau apa namanya, kalau fame, kalau terkenal itu menurut aku tambahan sih. Harusnya kalau orang bermusik sama seperti orang lain yang kerja gitu. Orang kalau kerja apapun itu, kalau nggak suka atau kalau nggak dari hati, kalau nggak menjalankan apa yang sinkron dengan visi dan misi dia yang dia punya dari dulu gitu, menurut aku ya nggak akan maksimal. Jadi mengerjakan apa yang kita suka dengan maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Kalau buat aku musik itu adalah cara aku ngomong. Karena aku kalau ngomong suka aneh, suka ngelantur kemana-mana, suka nggak jelas gitu. Cuma menurut aku musik itu adalah cara berbicara yang cukup universal, meskipun language-nya banyak gitu ya. Tapi dengan musik orang bisa mengerti. Dibilang jago banget juga nggak, cuman pas enak aja gitu di musiknya dia gitu. Kalau yang aku lihat sih dia kayak pemusik banget ya. Kalau acting tapi dia juga suka, dia pernah bilang maksudnya dia suka sama acting, tapi jiwa dia kayaknya lebih ke musik yang aku lihat. Pilih saja aku.